Selamat pagi Desana, apa kabar? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Bengkulu hari ini. Bersama saya, Zahra Rufal, dan tim redaksi kami telah menyiapkan berita menarik dan teraktual untuk Anda. Berikut 3 informasi utama pilihan hari ini. Lantaran terlilit utang, seorang petani di Rejang Lebong nekat tanam ganja di rumah. Razia lapas, petugas masih temukan handphone dan senjata tajam. Rafflesia Arnoldi mekar di desa Tebat Mono, Kepahyang. Beginilah suasana saat polisi Rejang Lebong menggerebek rumah milik Asmawi alias Awit di kawasan desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong. Di halaman belakang rumah Asmawi, polisi menemukan puluhan pohon ganja setinggi hampir 3 meter. Polisi memperkirakan usia tanaman ini lebih dari setahun. Selain itu, juga ditemukan puluhan biji atau bibit ganja siap tanam. Bahkan, saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah, polisi turut menemukan sepucuk senjata api rakitan laras panjang. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat menanam ganja selain karena desakan ekonomi sehari-hari, juga karena ia terlilit hutang. Polres Rejang Lebong, Polda Bengkulu mengungkap ladang ganja di belakang rumah TKP di Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, dan kami juga menemukan senjata api laras panjang rakitan. Ada beberapa batang pohon ganja yang tingginya lebih dari 2 meter. Saat ini masih kita lakukan pengamanan dan akan kita amankan dan kita bawa ke Polres Rejang Lebong berikut dengan pelaku maupun pemilik rumah. Kini Asmawi bersama puluhan batang ganja telah dibawa ke Mapolres untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan atas perbuatannya, Asmawi bakal dijerat dengan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara seumur hidup. Tim Liputan melaporkan dari Rejang Lebong. Beginilah suasana saat Satres Narkoba Polres Bengkulu Utara menyergap salah satu pengguna narkoba jenis ganja di sebuah kebun di Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara lantaran pelaku mencoba kabur. Pelaku berinisial RH, warga Gunung Selan, akhirnya berhasil dibekuk di dalam pondoknya bersama barang bukti 5 linting ganja yang disimpan di dalam bungkus rokok. Dari hasil penggeledahan, polisi juga menemukan ganja kering yang dibungkus dalam kemasan sedang milik pelaku. Berdasarkan informasi daripada masyarakat yang masuk ke kita, kemudian jajaran Satgas Narkoba Polres Utara melakukan pendalaman terkait informasi dari masyarakat tersebut, sehingga melakukan penyelidikan dengan isu yang diberikan oleh pada informan atau masyarakat. Kemudian ditemukanlah terduga pelanggar ini, terduga pelaku ini di pondok kebun. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan, yang bersangkutan ada padanya memiliki narkotika diduga jenis ganja.
Kepada polisi, pelaku mengaku sudah 2 tahun menggunakan ganja dan barang haram tersebut ia dapatkan dari salah satu bandar yang saat ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara. Tim gabungan Kemenkumham Bengkulu ini merazia seluruh blok tahanan di dalam lapas Bentiring Bengkulu pada Minggu malam. Seluruh blok termasuk blok narkoba digeledah petugas lebih dari 3 jam. Sejumlah barang yang tak seharusnya berada di dalam lapas kembali ditemukan, seperti handphone, senjata tajam rakitan, pisau, paku, termasuk kabel listrik dan buku tabungan lengkap dengan kartu ATM. Ini semua kita lakukan dalam rangka meningkatkan keamanan ketertiban di dalam lapas. Oleh karenanya, kita sepakat tiap minggu dilaksanakan sidak 2 kali. Pokoknya kita sepakat berusaha menghabiskan semua barang-barang yang ada di dalam. Kita tidak mau kalah, kita tidak mau mundur dengan adanya peredaran-peredaran benda terlarang yang ada di lapas. Kita saksikan bersama bahwa setelah dilaksanakan sidak ini masih saja ditemukan barang-barang seperti ini. Oleh karenanya kita sepakat Kalapas, Kakanwil, Kepala Divisi Pemasyarakatan, dan seluruh kasatker lainnya, lapas dan rutan, kita melaksanakan agenda seperti ini. Untuk memastikan hal serupa tidak ditemukan kembali, Kepala Lapas dan Rutan di Bengkulu diminta rutin menggelar razia terhadap penghuni lapas ataupun rutan. Menemukan beberapa barang-barang yang ini kita sinyalir ini bisa menjadi pemicu gangguan kamtip. Kabel mungkin peruntukannya bisa jadi untuk listrik, arus listrik buat kipas anginnya mereka dan lain sebagainya. Tapi ini harus kita tertibkan bahwa untuk kenyamanan mereka tinggal, karena kita lihat tadi tahu bloknya panas, mereka memang membutuhkan kipas angin, tapi tetap dengan arus atau dengan kabel yang tertib untuk menertibkan lagi kamar-kamarnya, sehingga kabel-kabel yang berseliweran ini juga bisa, takutnya nanti bisa memicu arus listrik, kebakaran dan lain sebagainya. Razia ini sendiri merupakan upaya Kemenkumham Bengkulu dalam memberantas segala bentuk kejahatan di dalam lapas dan rutan, seperti peredaran narkoba. Tim Liputan melaporkan dari kota Bengkulu. Inilah detik-detik saat tim intelijen Kejaksaan Negeri Kepahyang usai melakukan operasi tangkap tangan terhadap 2 orang oknum yang mengaku wartawan media online setempat berinisial JN dan RB. Kedua oknum wartawan ini ditangkap saat memeras Kepala Desa Talang Pito, Kecamatan Bermani Ilir. Keduanya tidak berkutik saat terjaring OTT. Selain kedua tersangka, tim intelijen Kejari juga menemukan uang senilai 5 juta rupiah sebagai barang bukti. Uang tersebut merupakan uang muka sebagai tanda jadi yang diminta kedua tersangka kepada kepala desa sebesar 30 juta rupiah. Setelah memeriksa kedua tersangka, tim intelijen Kejari Kepahyang menyerahkan kedua tersangka ke Polres Kepahyang karena perbuatan kedua tersangka murni merupakan tindak pidana umum yakni pemerasan. Tadi sudah diserah terimakan tersangka maupun barang-barang yang ada disita oleh dari tangan si pelaku maupun HP atau semuanya yang ada di waktu di tempat kejadian itu. Apa aja Pak barang bukti yang disita dari kedua tersangka ini? HP, dokumen terkait, termasuk ada ya isi di badan dia lah. Semuanya kita diminta. Termasuk yang uang yang 5 juta itu Pak? Uang 5 juta yang itu yang pokok yang pemerasannya. Pasca diperiksa secara mendalam, Ibda Hardiansyah menambahkan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus ini, termasuk otak di balik perencanaan tindak pemerasan ini. Akibat perbuatannya, kedua tersangka akan dikenakan pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kepahyang.